Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel terkicau-kicau. Di sini kita akan menceritakan sinopsis dari sinetron Tertawan Hati episode 98 pada hari ini tanggal 1 Mei 2024. Sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai sinetron ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode kali ini, Erik akhirnya meninggal dunia. Pelindung Alia pergi untuk selama-lamanya. Wah, kacau banget. Kira-kira menurut kalian Erik bakalan beneran meninggal dunia atau gimana? Karena kalau dipikir-pikir, ini semua tak luput dari sikap orang-orang yang jahat dan malah berdampak pada Erik. Kita tahu kalau Erik di masa lalu memang membuat Soraya kembali ke kehidupannya Mario. Tapi kan kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan oleh Erik itu walaupun memang niat awalnya karena suka sama Alia, ya nggak bisa disalahkan juga karena pada akhirnya Raya pun akan kembali juga ke kehidupan Mario cepat ataupun lambat. Jadinya kalau menurut kita, kalau sekarang jika kita bisa simpulkan, Erik ini sebenarnya adalah orang yang baik. Dia selalu berusaha untuk melindungi Alia karena memang dia tahu sifat asli dari Alisa itu seperti apa. Jadi dia tidak bisa disalahkan juga kan karakter Erik di sini. Namun entah apa, kita nggak tahu apakah ini adalah masalah internal dari pemain dan kru dari sinetron Tertawan Hati atau bagaimana, atau memang alur ceritanya dibuat kejadian naas malah menimpa Erik. Ternyata Erik ini akan dibuat meninggal dunia. Seperti yang kita tahu, kalau di episode kemarin kita melihat Erik ini diculik oleh Riko Haryanto dan Bu Rina. Namun seperti biasa sebelumnya, Alisa ini berhasil tampaknya menipu Alia. Alia ini kan mempunyai hati yang sangat amat lembut. Di saat dia mengetahui kalau Alisa itu adalah kembaran dia, memang dia masih belum mempercayai Alisa 100%. Tapi dengan Alisa yang mengajak dia pergi ke makam Pak Ridwan, kemudian Alisa menangis-nangis di hadapannya Alia dan menjelaskan semuanya kepada Alia. Ditambah lagi dia mengatakan kepada Alia dia menikah dengan Mario
dan ingin menjadi istri Mario kembali, karena dia nggak mau Alia ini malah jadi tidak bahagia nantinya, karena ya haram hukumnya. Tapi kalau menurut kita, entah kenapa ini sebagian dari akal bulusnya Alisa lagi. Seperti yang kita tahu, kalau yang Erik bilang, Alisa ini tidak bisa dipercaya kata-katanya. Dia akan melakukan apapun caranya demi keinginan dia bisa tercapai. Dan terbukti kalau di episode kemarin si Alisa berusaha banget untuk mempermainkan hatinya Alia. Dia berusaha tampak berpura-pura menjadi orang yang baik, tapi pada akhirnya kekacauan dan adu domba lagi dilakukan oleh Alisa. Awalnya kita sempat ragu sebenarnya Alisa ini beneran baik atau enggak, beneran tulus minta maaf atau gimana sama Alia. Karena kalau dipikir-pikir, apa yang dia katakan kepada Alia itu adalah ada hal yang benarnya juga. Apalagi Alia menyamakan apa yang disampaikan oleh Soraya kepada dia, dan sekarang Alia pun juga menyampaikan tentang Bu Rina dan Pak Haryanto ini kepada Alia. Dia mengatakan kalau dia kembali ke rumahnya Bu Rina ini karena ingin memastikan dia dan Alia bakalan baik-baik saja, karena Alia sekarang sudah menjadi kembaran dia. Jadi di saat dia sudah mengetahui itu semua, walaupun hatinya berat untuk menerima Alia, tapi tetap saja ikatan batin di antara mereka membuat mereka jadi harus saling melindungi satu sama lain. Itulah yang diinginkan oleh Alisa. Tapi yang bikin kita penasaran, apakah benar Alisa dengan tulus mengatakan hal tersebut? Awalnya terlihat sekali kalau Alia ini tidak percaya dengan omong kosong dari mulut Alisa. Tapi karena Alisa ini berada di makamnya Pak Ridwan, kemudian dia juga menceritakan kalau dia pernah pergi sendiri ke makamnya Pak Ridwan untuk meminta maaf. Jadinya hal itulah yang membuat Alia ini jadi kepikiran juga. Dan Alia aja bingung gimana kita aja nggak tahu apakah benar Alisa ini meminta maaf secara tulus kepada Alia, dan apakah rencana ini sebagian dari akal bulusnya dia untuk ngejahatin Erik, dan mungkin saja dia berusaha untuk memanas-manasi Alia. Ditambah lagi dia mengatakan kalau Alia harus berhati-hati dengan Erik,
Kalau menurut kita ya ini yang agak rancunya. Jadi dia mengatakan hal yang benar dan sekaligus hal yang salah juga. Apakah benar seperti itu? Tapi terbukti setelah itu Erik ini masih saja berusaha untuk melindungi Alia. Dia mengetahui apa yang dikatakan oleh Alia kepada Soraya, karena memang Soraya ini mendengarkan semua cerita dari Alia, karena memang sekarang Alia kan sedang tinggal di rumahnya Soraya untuk sementara waktu dengan anak-anak juga. Jadi Alia ini menceritakan kalau apa yang sudah dikatakan oleh Alisa semua itu sepertinya membuat dia jadi tertegun juga. Tapi Soraya memastikan kepada Alia untuk tidak percaya begitu saja dengan Alisa. Walau bagaimanapun, walau mereka itu kembar, tapi mereka kan sudah terpisah lama dari kecil. Malah mereka terpisah lama dan gak pernah hidup bersama. Jadi gak bisa dipercaya juga apa yang dikatakan oleh Alisa tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Soraya kepada Alia. Tapi entah kenapa kita malah menaruh curiga juga kepada Soraya. Apakah sebenarnya Soraya ini punya andil juga untuk membuat kehidupan Alia jadi kacau balau? Jujur, alur cerita dari sinetron Tertawan Hati ini memang sangat amat membingungkan. Tapi yang bikin kita kesal adalah kenapa sosok Erik, peran Erik yang diperankan oleh Boy Hamzah malah ditiadakan. Karena kabarnya Erik ini akan dibuat meninggal dunia. Ditambah lagi dengan Erik yang sekarang sedang diculik oleh Mama Rina, Riko, dan Pak Haryanto. Karena Erik ini mengetahui dari Alisa tentang buku menikah yang mungkin saja akan bisa dicari oleh Erik ke Sukabumi. Jadi sebelum Erik ini pergi ke Sukabumi, ternyata Alisa ini ngomong kepada Bu Rina kalau Erik akan pergi ke Sukabumi untuk mencari bukti tentang pernikahan Bu Rina dan Pak Haryanto. Ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya, apakah ini berarti memang rencana jahat Alisa untuk menghabisi nyawa Erik dari tangan Pak Haryanto dan Bu Rina? Karena seperti yang kita tahu kalau siapa si Alisa ini merasa sangat amat terganggu dengan Erik yang selalu melindungi Alia dan selalu membuat rencana jahat dari Alisa ini gagal terus. Jadi mau gak mau Alisa ini harus membuat Erik meninggal dunia. Tapi bukan dengan tangan dia, melainkan dari tangan Mama Rina dan Pak Haryanto dan Erik. Nah, ini liciknya Alisa itu bisa memperkeruh keadaan dan memanipulatif banget. Memang benar-benar memanipulatif dan palsu banget si Alisa ini. Dan kira-kira menurut kalian apakah nanti Erik bakalan bisa selamat? Dan sekarang Erik hanya sendiri, Alia pun nggak tahu kalau ini bakalan pergi ke Sukabumi.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.